Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan pembelajaran Bapak, pembelajaran fikih kelas 7, yaitu di bab kedua tentang najis, hadas, dan tata cara mensucikannya. Oke anak-anak, di pertemuan pertama kita membahas tentang najis dan tata cara penyuciannya. Nah, di pertemuan kedua yaitu tentang hadas, pembagiannya, dan tata cara penyuciannya. Tapi sebelum itu, sebelum kita mulai materi di pertemuan kedua ini, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah dengan tujuan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke anak-anak, di pertemuan kedua ini membahas tentang hadas, pembagiannya, dan tata cara penyuciannya. Sekarang pengertian hadas. Hadas itu apa? Hadas menurut bahasa adalah suatu perkara yang baru. Adapun menurut istilah, hadas adalah suatu keadaan seseorang yang dianggap tidak suci menurut agama. Hadas dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Jadi maksudnya menurut bahasa suatu perkara yang baru. Artinya gini, maksudnya perkara yang baru. Anak-anak sebelum buang air kecil itu kan tidak melakukan hadas ya. Sebelum melakukan buang air kecil. Nah, ketika anak-anak telah melakukan buang air kecil, maka disebut dengan hadas. Nah, itu disebut dengan perkara yang baru. Nah, hadas itu bagi dua, ada hadas kecil dan hadas besar. Nah, ini kita jelaskan bersama-sama dan dicermati dengan bersama-sama. Yang pertama adalah hadas kecil dan tata cara mensucikannya. Hadas kecil adalah hadas yang cara mensucikannya dengan berwudu atau tayamum. Jadi cukup berwudu atau tayamum kalau hadas kecil. Nah, apa di sini? Ada persamaan dan perbedaan antara kata kotor dan najis. Nah, perlu anak-anak ketahui antara kotor dan najis. Persamaannya adalah kotor dan najis sama-sama merupakan sesuatu yang kotor. Adapun perbedaannya adalah kotor belum tentu menjadikan ibadah tidak sah, sedangkan najis menjadikan ibadah tidak sah. Kotor belum tentu najis. Kalau najis sudah pasti kotor, sehingga kalau dia najis maka ibadahnya tidak sah, sholatnya tidak sah, puasanya tidak sah, kemudian baca Al-Qur'annya tidak sah, ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah mensucikan najis sudah pasti menyertakan perbuatan membersihkan kotoran. Tapi membersihkan kotoran belum tentu termasuk bagian dari mensucikan najis. Kita juga ingat perbedaan mendasarnya. Kotoran yang menjijikan belum tentu najis, namun najis sudah pasti kotor dan menjijikan. Nah, itu ya anak-anak ya. Kemudian tata cara berwudu. Nah, tadi hadas kecil itu adalah hadas yang di sini adalah hadas yang cara menyucikannya dengan cara berwudu atau tayamum. Nah, sekarang kita membahas tentang tata cara berwudu. Wudu itu apa? Merupakan nama suatu perbuatan yang memanfaatkan air dan digunakan untuk membersihkan anggota-anggota badan tertentu. Berdasarkan istilah fikih, wudu merupakan pelaksanaan kegiatan untuk membersihkan secara khusus atau perbuatan tertentu yang diawali dengan niat khusus. Kegiatan diawali dengan niat dan diakhiri membasuh kedua kaki. Sesuai dengan firman Allah tentang berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Nah, itu dasar tentang berwudu ya anak-anak. Nah, sekarang anak-anak harus perlu diketahui ada syarat dan rukun wudu, sunnah wudu, dan hal-hal yang membatalkan wudu. Nah, di sini syarat dan rukun wudu ialah Islam. Ia harus Islam. Kalau dia tidak Islam maka tidak sah wudunya.
Kemudian mumayyiz itu dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang wajib dan yang tidak wajib. Kemudian memakai air yang suci dan menyucikan. Keempat, tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit seperti getah dan kuteks. Kemudian yang kelima, tidak berhadas besar seperti haid dan nifas dan junub, ya anak-anak ya. Itu syarat dan rukun wudhu. Kemudian sunnah wudhu. Sunnah wudhu itu membaca basmalah saat memulai wudhu, membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan, berkumur-kumur, menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkannya lagi, mengusap seluruh kepala, mengusap dua daun telinga luar dan dalam, membasuh tiap-tiap anggota sebanyak 3 kali, menyilang-nyilang anak jari kedua tangan dan anak jari kedua kaki, kemudian mendahulukan anggota yang kanan dari anggota yang kiri. Wudhu dilakukan tanpa pertolongan orang lain kecuali dalam keadaan terpaksa atau sakit. Pembasuhan anggota wudhu dilakukan secara berturut-turut, tidak menunggu keringnya satu anggota badan baru membasuh anggota badan yang lain. Menggosok anggota wudhu agar lebih bersih, menjaga agar percikan air tidak kembali ke badan, tidak bercakap-cakap saat berwudhu kecuali terpaksa, berdoa sesudah selesai berwudhu. Nah, itu ada 15 sunnah dalam berwudhu. Kemudian hal-hal yang membatalkan wudhu. Satu, keluar sesuatu dari salah satu kedua jalan, yaitu kubur dan dubur. Apa itu ya? Apa? Kalau dubur ya pasti buang air keluar angin mungkin, atau hadas kecil itu buang air besar. Kemudian kalau dia dubur itu kemaluan bisa keluar apa, dan seperti buang air kecil dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, hilangnya akal, baik karena tidur, mabuk, gila, atau pingsan. Hilang akal, walaupun hanya sebentar hilang akalnya. Misalnya kayak kena penyakit ayan, lagi kumat, dia dalam keadaan wudhu, kumat. Nah, itu batal wudhunya ya anak-anak ya. Tidur, mabuk, gila, atau pingsan. Kemudian yang ketiga, bersentuhan kulit antara pria dan wanita yang sudah dewasa dan keduanya bukan mahram. Mahram itu yang haram dinikahi ya anak-anak ya, mahram. Seperti contoh, punya kakak laki-laki, adiknya perempuan. Nah, itu bersentuhan kulit ketika sudah berwudu maka tidak batal karena dia mahram. Kemudian yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan tanpa penghalang, baik kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain dengan telapak kanannya. Nah, jadi tidak boleh kalau kita sudah berwudu, tidak boleh menyentuh kemaluan kita atau kemaluan orang lain, karena itu bisa membatalkan wudu. Kemudian jadi anak-anak, hadas besar dan tata cara mensucikannya. Hadas besar dan tata cara mensucikannya. Nah, jadi beberapa kategori yang disebut dengan hadas besar, karena kalau hadas kecil tadi kan udah jelas ya anak-anak ya, buang air kecil, buang air besar, itu kategori hadas kecil. Nah, ini hadas besar adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim karena sebab-sebab tertentu. Sebab tertentu yaitu cara bersuci dari hadas adalah dengan cara mandi besar atau mandi wajib. Mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar disebut mandi janabah. Contoh hadas besar adalah keluar sperma, persetubuhan, haid, dan nifas. Nah, itu contoh hadas besar ya anak-anak ya. Buang air besar bukan kategori hadas besar. Yang kategori hadas besar adalah keluar sperma, persetubuhan, haid, dan nifas. Kemudian nih haid dan aspek-aspeknya. Status haid, status hadas besar yang harus disucikan dengan mandi besar. Jenis kelamin, haid hanya dialami oleh perempuan, tidak untuk laki-laki. Nah, kalau laki-laki dia tidak haid, karena ya, yang laki-laki itu hanya keluar sperma saja. Haid dan nifas itu untuk perempuan. Nah, untuk usia haid,
rentang waktu kurang lebih 9 tahun balik hingga 45 sampai dengan 55 tahun menurut medis. Tapi kalau menurut fikih itu sampai 62 tahun. Jadi anak-anak yang perempuan usianya 9 atau 10 tahun berarti sekitar SD ya. SD itu kalau dia subur berarti sudah bisa sudah haid, itu sudah balik. Jadi kalau usia 10 tahun atau 9 tahun lebih keluar keluar darah, ini jangan 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 panik dulu, diperhatikan siapa tahu itu darah haid. Kemudian warna haid itu ada hitam, merah, coklat kehitaman, kuning seperti nanah dan agak kekuning-kuningan, dan keruh seperti bercampurnya antara putih dengan hitam bagaikan air kotor. Nah, itu berdasarkan sifat darahnya. Darah itu ada yang kental dan busuk, kental, tidak kental dan agak busuk. Tidak busuk seperti darah pada umumnya, berbeda, busuknya busuk kayak amis gitu ya. Darah haid itu. Nah, aspek yang ketujuh adalah akibat hukum. Nah, bagi orang perempuan yang sedang haid, apa sih aspek hukumnya? Yaitu dilarang melaksanakan sholat wajib maupun sunnah, berpuasa baik puasa Ramadan maupun sunnah, tawaf itu mengelilingi Ka'bah selama 7 kali, membaca, memegang dan membawa Al-Quran, masuk, duduk dan berdiam diri di dalam masjid, bersetubuh meskipun dengan pengaman, menerima pernyataan cerai dari suami. Nah, ini tidak boleh, haram hukumnya yang dilakukan oleh wanita yang dalam keadaan haid. Nah, itu yang nomor 7. Nanti anak-anak yang perempuan nih kalau sudah menikah dalam keadaan haid ditalak, dicerai. Nah, itu nggak boleh, nggak sah itu talaknya. Kenapa? Karena kalian dalam keadaan posisi haid. Kalau mau dicerai atau ditalak, nunggu kalian dalam keadaan suci dulu, bersih dulu. Nah, itu ya. Nah, sekarang ada istihadah. Aspek-aspek istihadah itu apa sih? Istihadah adalah darah yang keluar bukan pada waktu biasa disebabkan sakit pada bagian dekat rahim, keluarnya darah sebelum masa haid 9 tahun atau kurang dari minimal haid, lebih dari maksimal haid, lebih dari maksimal nifas, dan darah yang keluar pada saat sedang hamil. Nah, istihadah darah rusak, darah selain haid dan nifas. Jadi diperhatikan, haid itu kan paling sedikit 1 hari 1 malam, paling umumnya 6 sampai 7 hari, paling lama 15 hari. Nah, setelah 15 hari keluar lagi darah haid. Jadi hari ke-16, ke-17, ke-18, nah itu darah istihadah namanya. Itu harus ke kesehatan, bisa ke bidan, ke rumah sakit untuk ngecek kenapa gitu. Nah, status hadas. Hadas kecil yang disamakan dengan buang air kecil, mazi, madi, kentut, dan buang air besar secara terus-menerus. Nah, ini kalau dia sudah lewat masa haid, keluar darah, dia kategorinya kategori hadas kecil. Sama seperti buang air kecil dan lain sebagainya. Tidak perlu mandi wajib kalau darah istihadah. Jenis kelamin hanya jalin oleh perempuan. Usia sebelum berumur 9 tahun dan sesudah masa menopause. Menopause itu masa tidak subur lagi. Berdasarkan warnanya itu merah seperti warna darah pada umumnya. Berdasarkan sifat, memiliki kentalan dan bau yang sama dengan darah pada umumnya. Siklus tidak memiliki siklus yang pasti sehingga penentuannya banyak berkaitan erat dengan haid dan nifas. Akibat hukum sama seperti perempuan pada umumnya, oleh karena itu istihadah tetap mewajibkan sholat, berpuasa Ramadan, dan berpuasa melaksanakan ibadah-ibadah yang disunahkan. Jadi kalau dia keluar dari istihadah boleh, maka wajib melaksanakan sholat, puasa, gitu, karena dia bukan darah haid dan nifas. Kemudian mandi besar dan tata cara pelaksanaannya. Jadi anak-anak yang sudah balik, baik itu yang perempuan atau yang laki-laki, harus tahu tata cara mandi besarnya, mandi besar dan tata cara pelaksanaannya. Yang pertama dimulai dengan niat. Nah, niat
Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Nah, itu niatnya. Niat, kemudian airnya dia baru disiramkan ke seluruh tubuh. Kemudian yang kedua, mengguyur seluruh anggota tubuh termasuk tanpa terkecuali, termasuk lipatan-lipatan badan yang biasa ada pada orang yang gemuk, kulit yang berada di bawah kuku yang panjang, dan membersihkan kotoran yang ada di dalamnya. Jadi sebelum mandi, anak-anak bersihkan dulu apa nih kira-kira yang bisa menghalangi air ke kulit. Nah, itu kalau sudah dibersihkan semua baru niat, kemudian siram seluruh tubuh kita menggunakan air yang suci. Nah, tadi pembahasan tentang wudhu, sekarang tayamum. Tayamum itu apa? Tayamum sebagai salah satu bentuk bersuci ya sangat jarang dilakukan dan kita lihat di sekeliling kita. Secara bahasa, tayamum adalah berniat melakukan sesuatu, sedangkan istilah tayamum merupakan pelaksanaan mengusap debu ke wajah dan kedua tangan dengan syarat-syarat tertentu sebagai ganti berwudu dan mandi besar. Jadi tayamum ini jarang ya, anak-anak jarang kita lihat ya. Hanya di waktu-waktu tertentu atau orang-orang tertentu yang melakukan tayamum ini. Perlu anak-anak ketahui apa sih yang diperbolehkan diperbolehkan tayamum. 1. Kelangkaan air. Tidak adanya air. Contoh, kelangkaan air secara kasat mata dalam keadaan bepergian dan benar-benar tidak ada air, sedang kelangkaan air secara syarat, misalnya air yang ada hanya mencukupi untuk kebutuhan minum. Jadi benar-benar nggak ada air. Jadi diperbolehkan untuk berwudu. Atau ada air tapi dia hanya mencukupi untuk kebutuhan minum, maka diperbolehkan untuk tayamum. Kemudian yang kedua, jauhnya air yang tersedia yang keberadaannya diperkirakan di atas jarak 2,5 km. Artinya jika dimungkinkan ada air tetapi di atas jarak tersebut, maka diperbolehkan bertayamum. Ada air tapi jarak 2,5 km ada air, waduh mana jauh, khawatir di perjalanan seperti apa, maka itu diperbolehkan untuk tayamum. Kemudian yang ketiga, sulitnya menggunakan air. Maksudnya apa? Sulit secara kasat mata, misalnya airnya dekat tetapi tidak bisa dijangkau karena ada musuh, karena ada binatang buas, karena di penjara, dan seterusnya. Jadi ada air tapi ada sesuatu yang bisa menghalangi kita ke tempat air tersebut. Bisa jadi ada binatang buas dan lain sebagainya. Maka itu diperbolehkan untuk tayamum. Kemudian ketentuan khusus tayamum. 1. Harus dilakukan setelah masuk waktu sholat. Tidak boleh sebelum waktu sholat itu kalian tayamum. Nah, itu tidak sah. Jadi sudah azan, misalkan azan zuhur, Allahu Akbar, berarti sudah masuk waktu sholat, baru kalian tayamum. Kemudian jika disebabkan oleh kelangkaan air, maka harus dibuktikan setelah melakukan pencarian dan pencarian tersebut dilakukan setelah masuk waktu sholat. Nah, jangan kalian berasumsi, oh ini waduh musim kemarin udah nggak ada air gitu, langsung tayamum aja lah gitu kan. Nah, itu nggak boleh. Jadi kalian harus memastikan dulu memang udah keliling di mana-mana udah nggak ada air, baru kalian tayamum. Dan tayamumnya ini ya setelah masuk waktu sholat. Nah itu. Kemudian tanah yang dipergunakan harus yang murni, tidak bercampur dengan barang lain seperti tepung suci, bersih, lembut, kering, dan berdebu. Ya tanahnya ya tanah aja, nggak boleh bercampur dengan yang lain. Kemudian tayamum hanya sebagai pengganti wudhu dan mandi besar, bukan pengganti menghilangkan najis. Ingat, pengganti wudhu dan mandi besar, bukan pengganti menghilangkan najis. Kalau menghilangkan najis tadi itu bisa menggunakan air, bisa menggunakan batu atau sesuatu yang sama seperti batu sifatnya. Sebelum melakukan tayamum, jika memiliki najis harus disucikan terlebih dahulu. Kita sebelum melakukan tayamum kita buang air kecil dulu, maka disucikan dulu tayamumnya menggunakan batu atau menggunakan selainnya. Tayamum hanya bisa digunakan untuk 1 kali sholat wajib. Boleh menggunakan tayamum untuk sholat wajib, sholat sunnah, sholat jenazah, atau membaca Al-Quran. Contoh, kita tayamum untuk melaksanakan sholat zuhur. Nah, setelah sholat zuhur kita sholat sunnah, qobliyah atau ba'diyah, baca Quran dan sebagainya, sampai masuk waktu asar. Ketika masuk waktu asar, anak-anak nggak boleh langsung sholat asar karena mikirnya kan belum batal kan.
Nah, itu tidak boleh. Jadi nanti kalau masuk waktu asyar, anak-anak tayamum lagi gitu ya. Kemudian meskipun pengganti, tayamum berbeda dengan wudhu. Jika wudhu memiliki 6 ketentuan wajib, maka tayamum hanya memiliki 4 rukun. Ya, dalam hati, mengusap wajah, mengusap kedua tangan, dan berurutan. Ya, kalau tayamum beda dengan wudhu. Nanti ada kumur-kumur dan lain sebagainya, tidak. Kalau tayamum hanya dalam hati, mengusap wajah, mengusap kedua tangan, dan berurutan. Kemudian tayamum menjadi batal disebabkan oleh perkara-perkara yang juga membatalkan wudhu. Sama tadi, perkara yang membatalkan wudhunya ada berapa tadi, itu sama juga membatalkan tayamum. Nah, jadi mentang-mentang tata cara pelaksanaan tayamum dan wudhu berbeda, maka perkara yang membatalkan wudhu dan tayamum juga berbeda. Tidak, ya. Walaupun berbeda pelaksanaan tata cara tayamum, tapi perkara yang membatalkan tayamum sama seperti membatalkan wudhu. Kemudian, oleh karena salah sebabnya adalah kelangkaan air, maka tayamum akan menjadi batal ketika menemukan air sebelum sholat dilaksanakan. Nah, tadi karena kita udah nyari air kemana-mana nih, udah kemana ke timur, barat, ya pokoknya udah nyari kemana-mana tidak ada air, maka kita diperbolehkan tayamum. Nah, setelah tayamum, kita melaksanakan sholat, Allahu Akbar, atau hujan deras. Nah, saat itu pula tayamum kita menjadi batal atau gugur ya. Nah, itu gambar-gambar tata cara pelaksanaan tayamum. Nah, jadi anak-anak bisa dilihat di situ ya, tangan kedua telapak tangan diletakkan di tanah, setelah itu mengusap wajah. Nah, setelah mengusap wajah, kita letakkan kembali tangannya, tapi jangan di tempat pertama kita meletakkan tangan, jadi di sampingnya atau di atas atau di bawahnya, atau ya yang penting jangan di tempat pertama kita meletakkan telapak tangan. Kemudian mengusap tangan, kedua tangan ya itu. Kemudian hikmah dalam melaksanakan bersuci. Nah, di sini ada beberapa hikmah, itu ada 2, yaitu yang pertama menjadi muslim yang sehat bermartabat, yaitu bersuci sebagai seorang muslim, menyadari fitrahnya sebagai manusia, menjaga harkat dan martabat sebagai manusia, menjaga harkat dan martabat agama Islam, menjaga harkat dan martabat di hadapan Allah. Kemudian hikmah yang kedua, sehat bermartabat bersama lingkungan. Penggunaan air secara tepat adalah memanfaatkannya untuk keperluan bersuci dalam batas-batas yang ditentukan oleh Islam. Jadi itu ya anak-anak terkait tentang hadas, pembagian hadas, mensucikan hadas, dan hikmah dalam bersuci. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami materi di pertemuan kedua ini. Nanti apabila ada yang kurang dipahami, kita bisa lanjutkan dengan berdiskusi. Sebelum Bapak tutup, mari kita bersama-sama kita akhiri dengan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.